Oke, karena jam sudah menunjukkan jam 1:22, saya mulai ya. Hai hai hai, selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian semua? Ayo dong jawab. Alhamdulillah baik nih. Oke. Baik. Ini yang on cam kok cuma dua ya? Cuma pemateri sama saya. Mana yang lain nih? Pada tidur atau pada... Oh ya, saya pada menjalankan ibadah puasa masing-masing ya. Yang bisa on cam jangan lupa on cam ya. Jangan lupa juga pakai virtual background yang sudah disediakan. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Yohanes Kasdoni Anggoro. Aku moderator dari Breakout Room Business Plan. Nah, kali ini kalian yang sudah join ke sini tahu nggak sebenarnya tujuannya apa? Atau cuma melok-melok aja wes pokoknya aku join ngeklik room sing iku ngono. Ayo dong. Jangan-jangan pada join salah klik semua ini. Oke. Jadi kalian semua yang join ke room breakout room business plan ini bertujuan untuk mempelajari tips dan trik dari bagaimana cara menyusun bisnis plan yang baik. Nah, kalau belajar pasti ada siswa, ada gurunya dong, ada mahasiswa, ada gurunya. Nah, kita sekarang akan belajar dari seorang yang ahli di bidangnya, yaitu adalah Kak Agung Prambudi. Ayo Kak, semuanya sapa Kak Agung Prambudi. Halo semuanya, Nah, selamat siang. Selamat siang. halo Kak. Gimana magangnya Selamat Kak? siang, Kak. Iya, oke. Kebetulan di semester ini aku lagi ngelaksanain KKN tematik untuk MBKM yang aku ambil, gitu. Oh, KKN-nya jadi sudah berapa lama ini progresnya? Memang dari awal KKN aku semester udah dulu. dari bulan Maret sebelum puasa, aku udah KKN Oh, sampai sekarang. Ya sudah sebulanan. oh keren, keren. Yang kakak jadikan materi di KKN apa? Misalnya kayak kakak ngambil topik materi KKN apa? Oke, di KKN kan di UPN ada 4 skema ya. Ada kewirausahaan, ada desa stunting, desa wisata, sama tangga bejana. Nah, kebetulan aku di semester ini ngambilnya yang di kewirausahaan karena relate sama jurusanku. Kebetulan aku juga anak manajemen gitu. Jadi emang temanya aku Keren. ambil kewirausahaan. Tuh kan teman-teman, beliau yang mengajarnya ambil kewirausahaan. Pasti pasti ahli sekali dalam hal BMC atau bisnis model kanvas. Jadi, sekarang kita sudah berkenalan dengan pemateri kita. Izinkan saya untuk membaca CV dari pemateri kita yang satu kita ini. Untuk CV-nya bisa ditampilkan di layar, operator.
dia nama lengkapnya. Beliau adalah alumni dari SMKN 2 Purworejo tahun 2017 sampai tahun 2020, jurusan akuntansi. Nah, kemudian dia melanjutkan pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur mulai dari tahun 2020 sampai sekarang di jurusan manajemen juga. Keren kan? Beliau akan mengajar ke kita di materi BMC dan dari SMK-nya saja sudah menunjukkan bahwa beliau memiliki ketertarikan di bidang tersebut. Kemudian, selain dari alumninya, beliau juga memiliki catatan prestasi loh. Kalau dihitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, ada 6 prestasi. Keren. Jadi saya akan bacakan satu-satu. Mulai dari pertama adalah juara 1 Lomba Pandawa Expo 2 kategori National Business Plan UKM Rencana Pandawa Politeknik Negeri Semarang. Wow. Kemudian ada juara 3 National Startup Competition Tagar 2 2022 di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kemudian ada juga ada Best Presenter dalam lomba Business Plan National Competition 2021 di GNB Jakarta. Kemudian juga ada lagi juara 1 Business Plan Management Business Competition Optimizations the Potential of Creativity Economy Digital Based Toward Society 5.0 UISI 2021. Kemudian ada juga juara 1 National Creative Product Competition Week of Karya Economic Exhibition 2021 KSEI lisensi UIN Jakarta. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah juara 1 Business Plan Competition Show Your Personal Creativity in Revolutions of Pandemic Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia Politeknik ATK Yogyakarta Oktober 2021. Wow, sepertinya materi BMC sudah makanan sehari-hari ya Mas ya? Hampir tiap hari kayaknya ya. Keren, keren, keren. Saya aja yang jadi moderator ini baru terjun beberapa bulan lalu. Nah, dari semua prestasi dan pendidikan itu, beliau memfokuskan dan menuliskan skillnya sebagai accounting, problem solving, technical, dan communication. Wow, keren. Jadi selain bisa membuat BMC, beliau juga ahli dalam hal komunikasi loh. Nah, untuk kalian yang mau menghubungi lanjut, bisa lihat di kontaknya itu yang di bawah ada nomor telepon, ada email, ada, wah punya link pribadi ya. Keren. Dan, oke, bisa dilanjutkan. Ini dia kalau keterampilan tadi dibentukkan ke grafik, ada 85% accounting, 90% problem solving, dan 90% communication. Keren. Nah, Kak Agung Pramudi ini juga punya apa ini? Oh, oh ya. Memiliki organisasi kegiatan. Ya. Organisasi yang kegiatan yang diikuti oleh beliau adalah Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi KIP Strip K 2022 UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian ada Koordinator Angkatan 2020 KIP Strip K UPN Veteran Jawa Timur. Ada juga relawan sosialisasi dan pendamping KIP Kuliah Merdeka Bidik Misi tahun 2022. Dan yang keempat adalah Sekretaris Forum Mahasiswa Bidik Misi KIP Strip K 2020 UPN Veteran Jawa Timur. Berikut tadi adalah CV dan ya CV-nya dari Kak Agung. Sekarang untuk materi, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Agung. Oke, terima kasih Kak Yohanes atas waktu dan juga kesempatannya pada hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia dari UKM Penalaran dan Kreativitas yang telah membentuk kegiatan ini sedemikian rupa dan juga udah memberikan kesempatan kepada saya yang sebenarnya juga masih belajar ya, jujur teman-teman semuanya. Jadi di sini saya nggak mau menggurui sekali lagi, udah saya sampaikan di awal, saya nggak mau menggurui sama sekali, tapi saya di sini mau lebih ke sharing aja. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda dengan saya, yaitu udah pengalamannya masing-masing dan saya harap dengan pengalamannya saya itu bisa memotivasi teman-teman. Jangan dikira dengan prestasi yang udah saya tuliskan itu semuanya wah baik nih, bisnis plan gampang dan lain sebagainya. Nggak semudah itu sebenarnya ya. Tapi nggak susah juga kalau misal kita itu mau belajar, kita mau berusaha dan juga kita mau berjuang di situ gitu loh. Oke. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf juga kepada teman-teman sekalian karena mungkin situasi di sekitar saya agak kurang kondusif dan juga saya mohon izin tidak menggunakan virtual background karena satu lain hal. Oke, di sini saya mau
menjelaskan pertama, materi pertama. Jadi saya harap atau aku harap di materi kali ini aku tuh mau pembicaraannya dua arah, gak cuma aku aja, tapi juga dari teman-teman peserta. Jadi walaupun kita berpuasa gitu ya, kita masih siang-siang hari kayak gini, lebih ke arah ngantuk kayaknya ya. Pada ngantuk nih takutnya ya. Nah, tapi tetap serius dan juga lebih fokus terhadap apa yang kita bicarakan nanti ke depannya gitu. Oke, bisa di slideshow dari panitia. Di sini nanti aku membahas ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama itu aku pengen bahas tentang sebenarnya apa sih bisnis plan itu. Bisnis plan itu sebuah apa gitu loh. Bentuk dari bisnis plan itu apa sebenarnya. Terus kalau kita udah tahu apa itu bisnis plan, tentunya sebuah bisnis plan punya tujuan. Apapun yang ada di dunia ini, aku yakin ada yang namanya tujuan. Kita datang ke sini itu ada tujuan. Kita masuk ke room Zoom ini ada tujuan dan kita hidup pun ada tujuan gitu loh. Kalian kuliah pun ada tujuan. Aku yakin itu. Terus yang selanjutnya kita lebih mengenal dekat tentang bisnis plan, tentang jenis-jenisnya. Sebenarnya bisnis plan itu ada berapa sih? Bisnis plan itu ada banyak atau cuma satu aja yang kita kenal atau ada berapa? Ada 2, 3, 4 gitu. Itu pokok bahasan yang akan kita bahas. Sebenarnya singkat banget. Aku dikasih waktu berapa menit nih Kak Yohanes? Biar nanti bisa tak sesuaikan. Kurang lebih 45 menit, Kak. Oke, 45 menit ya sampai jam 2.15. Baik. Kalau misal nanti aku mulur atau aku lebih dari target, bisa diingatkan ya. Oke, Kak. Saya akan mencoba mengingatkan lewat chat nanti. Oke, sip. Oke, teman-teman juga yang lainnya kalau misal mau komen-komen di chat, boleh banget. Nanti bisa dibacakan sama Kak Yohanes juga. Atau kalau misal muncul di layar saya, juga saya bacakan. Sebelumnya panitia udah bisa di slideshow. Di aku belum slideshow soalnya. Sebenarnya aku pengen tanya juga nih, teman-teman kesini itu motivasinya apa? Ayo, dari ada 7 ya, 7 sampai 8 peserta, motivasinya apa? Ada yang mau menjawab? Ayo teman-teman jawab. Ayo dong. Sekali lagi, aku pengen pembicaraan ini dua arah, nggak cuma satu arah aja dari aku, tapi ada dari kalian juga feedback. Kita saling ngobrol dan juga sharing aja. Jangan terlalu kaku sama pemateri dan juga peserta ya, jangan terlalu saklek sama itu. Aku nggak mau kayak gitu. Mungkin aku tunjuk kali ya, dari Atalia. Atalia, motivasi kamu masuk ke room Zoom ini atau ikut kegiatan ini tuh apa? Halo Kak, saya izin jawab ya Kak. Tujuan Oke. saya masuk room karena saya ingin mempelajari lebih dalam tentang bisnis plan gitu. Selain ingin mempelajari lebih dalam tentang bisnis plan, ada motivasi lain nggak yang membuat kamu itu tergerak? Oh, aku pengen join bisnis plan, tapi aku nggak mengkesampingkan esai sama KTI-nya. Hmm, biar bisa menang lomba aja sih Kak. Oke, Sebagainya. oke, thank you Atalia. Iya Kak. Terus aku juga pengen denger nih dari Nadine Isna. Boleh dong suaranya? Sambil nunggu panitia bisa slideshow dulu. Oke, silakan Nadine. Oke, sebelumnya sorry nih, di aku suaranya kecil banget. Kecil banget. Aku dengernya cuma mau menambah pengalaman tentang bisnis plan. Ada lagi nggak? Mungkin yang lain bisa bantu jawab. Kalau misalnya aku salah denger. Kurang lebih gitu ya, teman-teman sekalian.
menurutku juga pengen mau menambah tentang wawasan dari bisnis plan itu apa, terus proposal itu seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dari panitia udah bisa slideshow atau masih belum? Oke, masih mencoba. Di kalian udah slideshow atau belum? Di Yohanes sudah slideshow belum, Yun? Belum, saya mau download filenya dulu ya, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil sharing aja ya. Di sini izin memperkenalkan diri lagi. Di saya Agung ya, biasa dipanggil Agung. Teman-teman boleh manggil Agung, boleh manggil Pam, boleh manggil Budi, terserah kalian. Yang penting itu ada unsur nama saya. Terus juga tadi udah dikenalin, aku tuh mahasiswa dari manajemen angkatan tahun 2020. Saat ini aku aktif di semester 6, dan juga aku aktif di beberapa kegiatan kampus maupun luar kampus. Ya memang tadi sempat dibacakan CV saya ya. Kebanyakan kenapa sih Kak kok KIPK semua atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke, sebelumnya saya disclaimer, saya merupakan mahasiswa KIPK atau bidik misi. Saya anak pemerintah, anak negara, bisa dibilang seperti itu. Selain itu juga saya aktif di kegiatan luar kampus, ada beberapa kegiatan luar kampus yang saya ikuti. Selain itu juga saya merupakan tenan atau binaan dari inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Mungkin teman-teman udah nggak terlalu asing ya tentang inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur atau LPPM. Ya, seputar itulah tentang inkubator bisnis. Terus saya juga merupakan CEO dari produk Koya Latte atau minuman serbuk instan dari ubi jalar kuning. Terus kebetulan saya juga aktif di beberapa event sebagai MC. Mungkin kalau teman-teman ada event dan lain sebagainya, kok ketemu saya harap bisa nyapa, nggak apa-apa, halo Kak Agung, bla 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 bla. Kalian memperkenalkan diri boleh. Saya ini yang kemarin ikut kelasnya Kak Agung. Aku welcome banget tentang itu dan aku nggak masalah banget kalau misal tiba-tiba kalian itu nyapa aku di luar. It's okay. Dan aku malah seneng kalau misal kalian mau nyapa aku. Jadi kita nggak kayak orang asing gitu ya. Terus selain itu juga aku telah meraih beberapa penghargaan diantaranya udah disebutkan tadi. Tapi di balik itu semua, aku juga pernah merasakan kegagalan. Jadi nggak cuma ada keberhasilan aja, tapi ada juga kegagalan teman-teman. Kegagalannya berapa kali Kak? Banyak. 40, 50 banyak. Jadi nggak cuma satu dua aja kegagalan, tapi banyak ya teman-teman. Nggak cuma tiba-tiba kita lomba menang, kita lomba menang, kita lomba menang. Enggak. Jadi dari lomba kalah, kita dapat masukan dari dewan juri, kita dicecar dari dewan juri, kita babras habis dari dewan juri. Itu yang kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya lomba itu biar kita dapat nilai plus lagi dari dewan juri yang lainnya. Gitu. Terus juga alhamdulillah aktif di beberapa kegiatan juga. Selain MC juga kadang jadi moderator, narasumber, maupun juga pernah meraih best presenter dalam presentasi bisnis plan juga. Terus aktif di mana lagi ya? Sekarang lagi KKN sih, aktif di KKN. Udah itu aja. Biar nggak terlalu pusing, kegiatanku terlalu banyak. Emang kegiatan aku agak banyak. Jadi harapannya teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya dari semua kegiatan yang aku ikuti. Oke, boleh di next slide. Kita pertama membahas tentang apa arti bisnis plan. Apa hal pertama yang di benaknya Nia saat mendengar kata bisnis plan? Aku mau random. Nanti pokoknya siapa aja yang ada di sini aku mau panggil. Mau random. Apa nih Nia? Tadi pertanyaannya tentang apa itu bisnis plan ya, Kak? Apa yang pertama kali muncul di benak kamu saat kamu dengar dua kata yakni bisnis dan plan, bisnis plan? Apa? Rencana bisnis. Rencana bisnis. Oke. Kalau dari Diana Eka, apa yang pertama kali muncul di benak kamu saat mendengar bisnis plan?
Diana? Oh, nggak ada deh kayaknya anaknya. Oh, rencana bisnis. Oke. Kalau misal nggak bisa on mic, boleh dicatat di kolom komentar nggak apa-apa. Kalau dari Amalia, menurut kamu bisnis plan apa? Amalia? Oke, mungkin lagi ngetik kali ya. Oke, boleh di next. Nah, rancangan bisnis, rencana bisnis gitu ya, seperti itu. Boleh di next. Next lagi. Nah, sebenarnya bisnis plan itu apa sih? Proposal atau rencana? Sebuah proposal atau sebuah rencana? Bisnis plan biasanya bentuknya proposal nggak sih? Iya nggak? Iya, Kak. Iya. Ya. Atau ada bentuk lain dari bisnis plan? Kanvas gak sih? Oke, ada dua jenis sebenarnya ya. Kalau misal kita berbicara tentang rencana bisnis, itu sebenarnya ada dua bentuk, yakni bisnis plan yang tertuang dalam bentuk proposal dan juga ada yang namanya bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini tersedia dalam satu lembar, hanya satu lembar aja, satu lembar yang menggambarkan seluruh rencana bisnis kalian. Bisnis model kanvas itu cuma terdiri satu lembar, terdiri dari 9 elemen utama, dan dari 9 itu menjelaskan seluruh dari bisnis kalian. Produknya apa, keunggulannya apa, marketingnya mau kemana, segmentasinya siapa, revenue streamnya gimana, terus kalian key partnernya mana, dan lain sebagainya. Dari 9 elemen itu sudah terjawab, bisnis kalian mau dibawa kemana itu jelas. Itu jelas banget gitu. Nah, bisnis kita membahas tentang bisnis plan ya. Bisnis model kanvas mungkin di lain waktu kita akan membahas. Nah, sebenarnya bisnis plan itu dapat diartikan, bisa di next slide. Bisnis plan itu sebenarnya bisa diartikan sebuah rencana bisnis atau rancangan bisnis. Benar ya, tadi teman-teman udah jawab, ada Nia, ada Diana sama Amalia, itu rancangan atau rencana bisnis. Kalau misal kita berbicara tentang rancangan atau rencana bisnis, itu tentunya akan menggambarkan suatu hal gitu. Nah, di sini menurut Heisrich dan juga Peters pada tahun 95, itu bisnis plan atau rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha dan juga menggambarkan seluruh unsur eksternal maupun internal. Jadi sudah jelas dalam bisnis plan atau proposal bisnis plan itu sudah jelas menggambarkan mulai dari internalnya perusahaan dan juga internalnya produk dan juga eksternalnya dari perusahaan ataupun produk gitu. Nah, hal ini atau dokumen ini biasanya berisi tentang apa sih? Mulai dari segmentasi, pemasarannya juga harus jelas, manufakturnya jelas. Manufaktur itu apa, Kak? Proses produksi. Itu disebut dengan manufaktur. Atau kayak seluruh proses yang menciptakan sebuah produk. Itu disebut manufaktur. Terus ada juga keuangan. Keuangan ini poin penting, ya. Nah, dalam penyusunan bisnis plan biasanya kita ada tim ya kan, ada tim dan di situ biasanya dibagi siapa yang membuat siapa yang membuat apa, siapa yang membuat apa. Dan kebetulan di dalam tim aku biasanya memegang tentang keuangan karena background aku seorang yang lulusan akuntansi dan juga aku kuliahnya manajemen. Walaupun saat ini aku ngambil manajemen sumber daya manusia, tapi masih ada unsur keuangannya di situ gitu. Terus juga di dalam bisnis plan menjelaskan tentang sumber daya manusia juga, nggak cuman pemasaran produk keuangan manufacturing aja, tapi ada juga unsur sumber dayanya. Siapa yang menjabat jadi CEO, siapa yang menjadi CFO-nya atau Chief Financial Officer atau keuangan, CMO-nya siapa, marketingnya, COO-nya siapa, operation-nya, dan lain sebagainya di situ dijelaskan. Terus di sini kita menelaah bahwasanya bisnis plan itu terdiri dari dua kata. Dua kata itu bisnis atau business kalau dalam bahasa Inggris,
plan atau rencana. Secara sederhana, kita dapat menginformasikan bahwa bisnis plan itu sebuah rancangan bisnis. Rancangan bisnis itu mencakup apa? Ya semuanya. Namanya juga kita merancang bisnis, sebuah bisnis kita mulai dari nol. Mulai dari sumber dayanya, mulai dari pemasarannya, mulai dari keuangannya, mulai dari seluruhnya itu ada di situ gitu loh. Kalau misal orang membaca, orang awam, aku orang lain yang tidak tahu bisnis kalian, dengan membaca proposal bisnis plan, aku tahu produk kalian itu apa, pemasaran kalian ke depannya gimana, terus kegiatan selama kalian memproduksi itu bagaimana, tata cara produksinya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Terutama di bagian satu, keuangan. Keuangan itu penting nggak sih, Kak? Penting banget. Dengan seluruh rancangan yang udah kalian buat, sebaik apapun rancangan yang kalian buat, kalau keuangan kalian meleset, udah, udah selesai. Karena keuangan itu penting. Keuangan itu adalah ujung tombaknya. Dengan rancangan keuangan yang terlalu berlebihan juga akan membuat perusahaan itu membengkak modalnya. Tapi kalau misal dengan keuangan yang minim, otomatis nanti akan tombok saat perencanaan bisnis tersebut direalisasikan. Nah, rancangan keuangan itu penting banget dan itu krusial banget. Teman-teman jangan sampai salah pilih dalam pemilihan anggota CFO ya. Itu pesanku. Boleh di next. Sekarang kita membahas tentang tujuan dari bisnis plan. Setiap hal itu ada yang namanya tujuan. Udah tak sebutin tadi. Iya kan? Perusahaan memiliki tujuan yang dinamakan tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan berisi apa? Next. Tujuan dari perusahaan itu berisi apa sih? Ya berisi apa yang mau kita capai. Apa yang mau kita capai dituangkan dalam langkah-langkah dalam pelaksanaan dari tujuan tersebut gitu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas beberapa ya. Aku ada nuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tujuan dari bisnis plan. Sebenarnya secara sederhana kalau misal kita baru dengar oh bisnis plan, rencana. Nah, di situ udah ada hal-hal yang tersirat di situ. Oh, dengan rencana, dengan sebuah rencana, dengan adanya perencanaan, kita itu pasti lebih prepare dengan segala sesuatunya. Kita prepare tentang keuangan, kita prepare tentang sumber daya manusia, kita prepare tentang perencanaan marketingnya, kita prepare tentang produknya, kita prepare tentang produksinya. Itu semuanya udah di-prepare. Dengan begitu, otomatis secara tidak langsung seluruhnya sudah di-prepare akan meminimalisir yang namanya kegagalan. Ya kan? Bisa dibandingkan dengan kalian yang tiba-tiba disuruh maju ke depan presentasi dadakan atau kalian yang presentasi dengan menyiapkan PPT dulu. Pasti beda. Dua hal itu pasti beda. Kalian presentasi di depan, oke kalian sebelumnya menguasai materi, tapi poin-poinnya belum tentu kalian bisa. Nah, di situ pentingnya adanya PPT. Nah, PPT ini diibaratkan sebagai bisnis plan, rencana, gitu. Sebuah ide kalian yang dituangkan ke dalam dokumen tertulis. Nah, tujuannya apa? Ide-ide kalian yang cemerlang, ide-ide kalian yang banyak banget, itu akan tertulis di situ. Tidak hanya di awang-awang aja. Kita sebagai manusia, aku yakin ada satu yang paling melekat di kalian. Pelupa. Bener apa bener? Bener nggak, Anissa? Anissa bener nggak sering pelupa? Atau cuman aku nih yang pelupa? Bener, Kak? Oke. Nah, kan bener. Di sini tuh emang kita sebagai manusia jujur pelupa ya. Apalagi remaja-remaja sekarang itu sering banget lupa. Jadi dengan adanya kita ada bisnis plan, kita menuliskan ide kita. Ditulis ada sebuah ide, perencanaan juga secara menyeluruh tentang semuanya dari bisnis itu dari awal hingga akhir. Dari proses produksi, perencanaan, dan juga sampai pemasarannya. Bahkan di sebuah bisnis plan itu biasanya diminta after selling-nya. After selling itu apa, Kak? Proses atau kegiatan yang kalian lakukan setelah penjualan.
Oh iya teman-teman, di sini aku mau ngingetin kalau misal aku terlalu cepat menjelaskannya, aku terlalu cepat berbicaranya, aku mohon bisa diingatkan di dalam kolom komentar ya. Kak, terlalu cepat pembicaraannya, Kak, pembahasannya boleh diulang nggak, dan lain sebagainya. Itu. Nah, dengan kita menuangkan ide, otomatis itu ide akan tercatat. Tercatat. Nggak cuman sebuah awang-awang aja. Gitu. Nah, terus kita juga dengan adanya perencanaan yang sudah tertulis, semua akan terstruktur. Itu secara otomatis. Kita masuk ke tujuan yang kedua. Lebih mengenal struktur dan juga strategi. Atau strategi. Strategi yang kita gunakan dalam marketing. Kita akan menggunakan marketing A, B, C, D, E. Kalau kita hanya awang-awang, kita belum tentu tahu itu plus minusnya dari marketing itu apa. Plus minusnya marketing online itu apa. Plus minusnya marketing offline itu apa dengan produk yang kita gunakan. Gitu. Nah, misal kayak gini, kalau jasa les, jasa konsultan, itu marketingnya lebih baik online atau offline? Kalau misal kita menjual makanan basah, kita marketingnya online atau offline? Prefer kemana? Itu harus dipertimbangkan. Nggak semua, saya nggak akan menyebutkan yang namanya online itu semuanya baik. Nggak. Karena online juga memiliki dampaknya sendiri. Dampaknya sendiri. Kalau misal kita menjual makanan basah dengan online, pengirimannya luar kota, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Komplain dari customer karena makanan udah busuk, komplain dari customer makanan tidak baik, tidak layak makan, dan lain sebagainya. Itu minusnya dari pemasaran online. Tapi plusnya apa? Bisa kita kirimkan seluruh Indonesia. Bahkan kalau memang kita sudah menembus pasar ekspor, pasar internasional, kita bisa ekspor. Gitu. Nah, di sini kita lebih mengenal struktur. Apa sih struktur yang akan kita rencanakan ke depannya? Apa yang kita lebih kerjakan terlebih dahulu? Apakah produknya dibenerin dulu? Atau marketingnya dibenerin dulu? Nanti biar orang-orang clickbait dengan membeli produk yang marketingnya jos, tapi produknya belum terlalu benar? Atau bagaimana? Kita mau membenerin yang mana dulu nih? Dengan adanya bisnis plan, aku yakin di sini kalian lebih terencana. Aku pengen benerin produkku dulu. Produkku udah baik, udah berbepom, udah halal, udah PIRT misalkan, atau sudah SNI dan lain sebagainya. Baru aku membenarkan marketingku. Atau dibalik, aku pengen marketingku dulu. Mengenalkan dulu produkku. Bahwasanya ini loh produk inovasi, ini loh produk yang memang belum ada, ini loh produk yang memang hasil dari ciptaan mahasiswa UPN. Baru nantinya kita sertifikasi di akhir. Yang mana Kak yang benar? Itu kembali lagi ke produk kalian. Produk kalian itu apa? Apakah produk kalian tidak berbahaya jika dipasarkan tanpa sertifikasi? Atau produk kalian itu merupakan produk yang berbahaya jika dipasarkan tanpa sertifikasi? Atau tanpa adanya legalitas produk? Nah, di situ poinnya. That's point. Apakah produk kalian itu aman atau tidak aman? Yang bisa menentukan siapa? Kalian sebagai pemilik ide. Gitu. Terus juga udah saya sampaikan di mana dengan adanya perencanaan, ide yang dituangkan secara tertulis jadi kita bisa baca berulang, apakah ada yang kurang dan lain sebagainya. Kita mengenal struktur. Perencanaannya bagaimana, actionnya bagaimana, after actionnya bagaimana, itu kita tahu semuanya di situ. Tentunya dengan begitu kita dapat meminimalisir yang namanya kegagalan, merencanakan kejadian luar biasa yang ada di masa depan. Bukan kita menyalahi kodrat, ya. Di sini saya tidak membicarakan tentang kodrat manusia dan juga takdir manusia. Itu sudah ketentuan yang Maha Kuasa. Tapi di sini kita dengan perencanaan bisnis kita tahu, oh dengan analisis kompetitor A seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita harus lebih unggul dibandingkan kompetitor A. Jadi kita akan meramalkan nih kejadian luar biasa di depan, ancaman yang ada di depan, yang ada di analisis SWOT, itu akan kita hadapi. Kelemahan kita apa? Kita akan menimbulkan yang namanya kelebihan untuk menutupi kelemahan kita. Sebenarnya analisis SWOT itu penting. Kekuatan dari produk kalian, kelemahan dari produk kalian, bukan di sini kalian menjelekkan produk kalian. Nah, enggak ada. Enggak ada yang menjelekkan produk kalian. Tapi kalian harus sadar dan kalian harus paham tentang kekurangan dari produk kalian. Apakah produk kalian itu bisa diterima di masyarakat dengan gampang? Atau produk kalian merupakan produk fluktuatif, tidak menentu.
Atau produk kalian yang memiliki unsur selera. Itu selera. Selera orang nggak bisa yang namanya disamakan. Misal aku di sini aku suka pakai kemeja. Sedangkan di sana Diana lebih suka pakai sweater misal. Nggak bisa disamakan. Atau Anissa di sana lebih suka pakai kaos ditutupin jilbab. Udah seperti itu aja. Kaos lengan panjang ditutupin jilbab. Atau dengan kemeja yang blus, yang terusan, dan lain sebagainya. Nggak bisa disamakan. Apalagi fashion perempuan dan juga laki-laki. Itu sangat krusial banget. Terus selanjutnya juga dengan begitu kita tahu perhitungan-perhitungan apa aja yang ada di dalam bisnis plan. Terutama satu, keuangan yang udah saya sampaikan. Keuangan itu perhitungan yang memang cukup rumit. Jadi jangan harap kalian itu bisa merencanakan sebuah bisnis tanpa ada perencanaan keuangan. Secara sederhana, kalian mau membuat bisnis A, itu kalian pasti merencanakan yang namanya keuangan. Dengan modal sekian, aku bisa memproduksi sekian pieces produk. Dengan sekian pieces produk, saya mau mendapatkan keuntungan sekian. Otomatis di situ ketemu HPP dan laba yang diinginkan. Dengan begitu, kalian menentukan harga jual. Misal, aku di sini dengan modal 30.000, aku bisa membuat yang namanya produk 5 biji. 30.000, 5 biji. Berarti ada 6.000. Itu merupakan HPP. Tapi di sini aku pengen keuntunganku 40%. Atau 50% atau 80% gitu. Kita jual dengan harga 10.000 misalkan. Berarti keuntungan kita ada di 4.000 per pieces produk. Dengan begitu kita bisa menentukan berapa modal yang kita keluarkan, berapa pieces yang kita keluarkan, berapa penerimaan jumlah rupiah yang kita terima, berapa laba kita yang dapatkan. Di situ nanti akan berpengaruh ke belakang tentang laporan keuangan. Kita berbicara keuangan tidak hanya stuck di situ. Kalau misal mau membicarakan keuangan mungkin bisa di next event ya. Kak Yohanes bisa nambahin event lagi biar kita nanti membahas tentang keuangan. Karena keuangan kalau dibahas satu kali pertemuan, aku jujur nggak bisa. Karena banyak banget itu keuangan. Mulai dari perencanaannya sampai analisis keuangan, kelayakan bisnisnya apakah iya apakah enggak gitu. Terus dengan perhitungan tersebut kita bisa meminimalisir yang namanya terjadinya kesalahan, meminimalisir yang terjadinya permasalahan. Itu bisa diminimalisir. Saya tidak bilang dihilangkan atau tidak terjadinya permasalahan di kemudian hari, enggak, tapi meminimalisir. Terus dengan adanya bisnis plan, teman-teman bisa dapat dana loh. Ya, ya. Jadi di sini bisa digarisbawahi dengan adanya bisnis plan, perencanaan, kalian bisa dapat dana. Dananya dari siapa? Investor. Investornya mana? Teman-teman di UPN itu banyak banget investor yang mau mendanai kalian. Tinggal kalian milih. Satu, ada P2MW. Dua, ada yang namanya PKM, PKMK, PKMPM, PKM apapun itu. Terus ada yang namanya PMW, program wirausaha program PMW, program mahasiswa wirausaha, itu program internalnya UPN. Ada lomba BMC, ada inkubator bisnisnya UPN, itu pendanaannya bisa sampai 25 juta. Bayangin, dengan kalian hanya menyusun sebuah rencana, itu kalian bisa dapat 25 juta dengan cuma-cuma. Apakah nggak hebat kampus kalian? Sebenarnya dengan bisnis plan kayak gitu, kalian merencanakan sebuah bisnis, kalian itu bisa dapat dana. Nggak cuma dilomba-lombain aja. Lomba oke, iya. Dengan lomba kalian itu bakalan dapat uang juara satu misal 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi dengan kalian memasukkan proposal bisnis kalian ke inkubator bisnis, kalian baru punya ide aja belum pernah praktek, itu didanai 5-10 juta. Kalian udah pernah praktek, tapi produk kalian belum bener nih. Nggak apa-apa, masukin inkubator bisnis, dapat dana berapa? 10-20 juta. Bayangin betapa hebatnya kampus kalian. Dan sekarang kampus kalian itu juga lagi mengencarkan yang namanya startup. Startup lagi digencarkan biar startup muncul dari UPN.
Banyak program-program yang bisa memunculkan startup, baik dari UPA PKK ataupun dari LPPM sendiri, dari inkubator bisnisnya UPN. Jadi jangan terpaku sama yang namanya proposal aja. Terus udah dilombain sekali, 2 kali, 3 kali, nggak juara, udah mangkrak. No. Dengan begitu kalian bisa evaluasi apa yang salah di dalam diri kalian, apa yang salah dari tim kalian. Gitu. Nah, selain itu juga dengan kalian merencanakan semuanya, kalian bisa menyusun rencana matang, secara rinci. Baik pemasarannya mau online ya udah pemasaran online. Tapi online-nya itu mau kemana? Apakah stuck di WA? Jangan salah, WA itu online loh ya. Jangan salah di sini. WA aja atau ada ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada, GoFood, GrabFood, Shopee Food, yang mungkin makanan, atau pemasarannya melalui Instagram, TikTok. Instagram sama TikTok ini sekarang lagi hype loh. Terutama TikTok sih menurut saya. Dengan saya yang mengkonsumsi, memang setiap harinya mengkonsumsi TikTok, maksudnya kita lihat scroll TikTok dan lain sebagainya, banyak banget para pengusaha yang tadinya hanya di Shopee, dia beralih ke TikTok. Bahkan kalau kalian sering scroll TikTok, artis-artis pun memiliki toko di TikTok. Ayo, siapa aja yang tahu artis mana yang memang sekarang lagi menggeluti TikTok untuk usaha? Ayo, dari Atalia. Ada nggak? Siapa artis siapa? Ingat nggak? Atau dari Nia Amalia? Apa tuh? Boleh diketikin dong. Siapa? Atau on mic boleh. Silakan. Ya apa ya Kak? Mungkin itu sih, siapa namanya? Kak Prilly. Dia kan punya bisnisnya itu banyak. Gitu sih, setahu Kak. Prilly Latukonsina, Ruben Onsu, bahkan sekelas Sultan Andara, Nagita Slavina sama Raffi Ahmad pun punya akun TikTok yang namanya Toko Mama Gigi. Memang yang live bukan mereka, tapi asistennya. Tapi di situ mereka udah mau merambah gitu loh. Jadi jangan kalah kalian. Kalian umat milenial generasi Z yang memang notabene kalian lebih update dibandingkan mereka-mereka yang sudah berumur. Jadi lebih update dengan teknologi sih menurutku. Oke, next. Sekarang kita membahas pokok bahasan yang terakhir. Apa tuh? Oke, jenis dari bisnis plan. Sebenarnya bisnis plan itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, atau 5. Gitu. Nah, kita akan mengenal satu persatu di sini. Sebenarnya ada 5. Ada 5 jenis bisnis plan. Di sini kita menjelaskan 4 dulu. Di sini ada operation business plan. Apa sih sebenarnya operation business plan? Kalau dilihat dari katanya, kita belajar menelaah. Karena gini ya, biasanya pola pikir seseorang itu berbeda. Cowok sama cewek pun berbeda. Cowok itu lebih pakai logika, sedangkan cewek itu lebih pakai hati, perasaan. Bener nggak? Bener nggak yang merasa cowok dan cewek? Bener. Ahmad Lutfi. Oke. Nah, kalau aku biasanya, misal aku nggak tahu tentang suatu hal, tapi aku lihat dari namanya. Kita telaah dulu dari namanya. Apa sih? Operation Business Plan. Kita udah tahu business plan itu apa. Operation itu kan sebuah operasi atau sebuah sistem dari produksi. Nah, otomatis dalam operation itu atau operasi itu kegiatan intern dari perusahaan. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya operation business plan adalah rencana atau sebuah rencana bisnis yang menyangkut dari internal perusahaan. Berisi kegiatan operasi dari kegiatan, mulai dari peraturan perusahaan, tanggung jawab setiap anggota divisi atau organisasi, dan juga perencanaan untuk merencanakan sebuah perusahaan itu mau berjalan gimana, atau jalannya perusahaan itu direncanakan. Itu. Terus next yang kedua,
Yang kedua itu tentang growth business plan. Nah, di sini growth atau up, gimana growth itu lebih ke pertumbuhan ya. Nah, pertumbuhan ini mungkin lebih hampir sama dengan operation, tapi di sini dia kelasnya udah pertumbuhan. Jadi bermanfaat untuk internal dan juga bermanfaat untuk eksternal. Biar apa? Dengan adanya growth business plan untuk perusahaan, itu akan berpengaruh kepada investor juga. Kalau kita berbicara tentang bisnis plan yang sudah besar di perusahaan-perusahaan, tentunya mereka akan merencanakan bisnis yang lebih tinggi lagi, gitu. Yang lebih up lagi, upgradingnya ada di situ, baik sisi teknologinya, sisi produknya, sisi dari marketingnya, atau sisi lainnya. Jadi di sini akan lebih membahas tentang pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Si X itu mau bertumbuh kemana? Pertumbuhannya gimana? Apakah pertumbuhannya surplus atau defisit? Turun. Gimana itu pertumbuhannya? Dilihat dari grafik. Selanjutnya yang ketiga, tentang development business plan. Nah, development ini akan berputar ke dalam sebuah perusahaan atau dia ruang lingkupnya sebuah perusahaan. Jadi rencana bisnis operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis atau tentang administration dari bisnis yang ada. Otomatis kan ada yang namanya administrasi, produksi, finance, dan marketing. Itu sudah terbagi sendiri-sendiri. Nah, di sini lebih ke development-nya atau organisasinya, administrasinya, dan juga tanggung jawab setiap karyawan yang ada. Itu lebih dibahas di development. Berbeda dengan strategic business plan. Strategic business plan di sini dia lebih rumit, lebih kompleks, lebih detail lagi tentang kumpulan-kumpulan informasi yang lebih spesifikasi sehingga dapat menjelaskan objektivitas dari sang perusahaan dengan lebih baik, baik internal maupun eksternal. Strategi pemasaran dari perusahaan X itu bagaimana? Akan merambah ke dunia internasional. Bagaimana caranya merambah ke dunia internasional? Kalau strateginya itu masih nihil, gimana perusahaan lain mau melirik, mau invest? Nggak bakalan. Kalau kita berbicara dengan bisnis plan yang masih oglak-aglik atau bisnis plan yang biasanya kita buat, itu strategik itu otomatis akan membahas tentang bagaimana strateginya ke depannya. Aku pengen perusahaan ini bertumbuh, aku pengen perusahaan ini lebih maju, go nasional, bahkan go internasional. Tapi pada kenyataan strategi yang kita gunakan pun masih kolot, masih masa lalu banget. Nggak bakalan bisa dong. Gitu. Nah, next, yang terakhir. Kita akan membahas jenis bisnis plan yang paling sering kita temui. Paling sering kita gunakan. Apa itu? Tentang startup business plan. Oke. Bisa di next? Atau di tempatku yang belum next ya? Nah, di sini kita membahas tentang startup business plan. Sebenarnya kalau misal di inkubator bisnis UPN itu dibagi dalam tiga kategori atau tiga skema. Yang pertama ada calon pra startup, yang kedua pra startup, yang ketiga adalah startup. Calon pra itu merupakan kalian masih punya ide aja, tapi nggak punya portofolio yang lebih lengkap, belum pernah R&D, research and development, dan juga belum pernah yang namanya uji coba. Baik itu uji coba sendiri atau uji coba pasar. Yang kedua adalah pra startup. Pra startup ini membahas tentang bisnis plan yang sudah akan berjalan. Sudah R&D, tinggal penyesuaian resepi, dan juga sudah menjelaskan tentang strategi pemasarannya, tinggal actionnya. Sudah menjelaskan tentang keuangannya, tinggal pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Istilahnya sudah rodok jejak, lek coro Jawa nih. Sudah berdiri agak kokoh. Sedangkan kalau startup, itu memang kalian sudah siap pemasaran produk kalian. Produk kalian sudah punya testimoni, produk kalian itu sudah pernah dibeli, produk kalian itu sudah pemasarannya itu tinggal pemasaran produk kalian itu tinggal marketingnya, pengenalannya, gitu.
Nah, apa sih yang terkandung dalam startup business plan? Itu banyak banget informasi yang mendetail tentang produk yang kalian tawarkan, jasa yang kalian tawarkan, siapa kompetitor kalian, riset pasar kalian bagaimana, faktor risiko yang mungkin terjadi ke depannya, analisis SWOT-nya, susunan tim pemasarannya bagaimana, tim SDM-nya gimana, manajemennya gimana, pemasukan, keuntungan, pengeluaran, dan bahkan sampai arus kas perusahaan. Itu dibahas. Kak, gimana kalau misal aku belum punya arus kas? Ya udah nggak usah dicantumin, tapi di situ ada analisis kelayakan bisnis. Kembali lagi ke keuangan. So di sini kita kalau membahas keuangan agak jauh ya, terlalu jauh gitu. Kita cuma sampai di sini aja. Jadi harapannya kalian udah tahu nih gambaran startup business plan itu seperti apa, atau bisnis plan yang kalian tahu selama ini tuh bagaimana. Penyusunan sebuah bisnis plan itu tidak hanya menulis saja. Enggak sebatas itu. Tapi perencanaannya memang benar-benar harus dibenarkan. Atau perencanaan itu harus dipikirkan matang-matang. Tapi di sini saya mau tanya dulu, tujuan kalian apa? Ada 2 tujuan kalian membuat bisnis plan. 1 untuk perlombaan, 2 untuk realisasikan. Tujuan dari bisnis plan yang kedua-duanya ini merupakan tujuan yang memang kalian harus tentukan di awal. Kenapa kok Kak harus saya tentukan di awal? Karena berbeda. Dengan tujuan ini, maksudnya bisnis plan ini juga berbeda. Ayo, di sini aku mau tanya sama Amalia Sufi. Amalia, halo, bisa on mic nggak? Atau siapa deh yang bisa on mic? Ayo. Oh, udah bisa Kak. Yang bisa on mic siapa? Tadi siapa ya? Nia ya? Nia bisa on mic? Atau Hayu? Hayu Afi? Iya, aku bisa on mic. Kenapa, Kak? Iya, Kak. Oke, satu-satu deh, Nia sama Hayu. Nia, aku mau tanya, apa tujuan kamu kalau misal kamu ikut bisnis plan untuk dilombakan? Kamu membuat bisnis plan untuk dilombakan. Tujuannya yang paling utama itu apa menurut kamu? Tujuan paling utama. Ini kan konteksnya lomba bisnis plan ya, Kak. Betul, Aku menang lombanya, Kak. menang lombanya. Oke, kalau misal Hayu Afi, kalau misal kamu membuat bisnis plan untuk di inkubator bisnis atau untuk direalisasikan, itu tujuan kamu apa sebagai pembuat bisnis plannya? Untuk apa luasan untuk diikutkan di inkubator bisnis berarti profit, Kak, keuntungan. Profit, Lebih, iya. keuntungan. Oke. Thank you ya Nia sama Hayu udah mau menjawab. Jadi benar teman-teman, ada 2 tujuan yang memang berbeda di sini. Perbedaan ini merujuk kepada tujuan pembuatan bisnis kalian. Kalau kalian memang mau lomba, tujuan kalian satu, kejuaraan. Kejuaraan yang paling penting. Karena tujuan kalian ikut lomba otomatis harus jadi juara dong. Siapa yang mau lomba tapi kalah? Nggak mau. Tapi menang kalah itu udah hal biasa. Hal biasa. Tapi tujuan utama kalian adalah menang. Nah, yang selanjutnya adalah bisnis plan untuk inkubator bisnis atau bisnis plan untuk direalisasikan. Tujuannya apa? Perealisasian produk. Perealisasian produk yang nantinya akan dimarketingkan atau dijual, yang nantinya akan berdampak kepada profit. Kalau di sisi lomba itu profitnya langsung dari uang kejuaraan, tapi kalau misal di sisi bisnis yang direalisasikan, profitnya adalah dari keuntungan penjualan. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan apakah bedanya. Yang pertama, untuk bisnis plan, saya nggak ngajarin jelek sebenarnya. Ini tips aja. Udah masuk ke tips. Nah, sebenarnya kalau misal kalian itu membuat bisnis plan, ada yang rasional, ada yang non-rasional. Non-rasional di sini masih bersifat rasional. Satu, kalian lomba, tapi kalian membawakan yang namanya es boba atau es coklat panjang umur. Apakah di dalam perlombaan itu akan menang?
Apakah akan menang? Mungkin bisa jadi, Kak. Bisa jadi. Tapi menurut saya dengan bisnis plan yang kalian rencanakan es coklat panjang umur itu kecil kemungkinan. Karena apa? Tidak ada sisi inovasinya. Apa? Sisi inovasi dari es coklat panjang umur apa? Nggak ada, es coklat biasa. Tapi di situ dia bernilai profit. Rencana bisnis plan yang seperti itu cocok untuk bisnis plan yang direalisasikan. Mohon maaf. Direalisasikan, bukan yang dilombakan. Tips buat kalian yang mau menang lomba, satu, kalian harus mencatat bisnis plan atau membuat bisnis plan yang memang memiliki sisi inovasi tinggi. Sisi inovasi sangat ditonjolkan. Sangat ditonjolkan di dalam perlombaan. Kalian mau membuat bisnis plan sebaik apapun, keuangan sebaik apapun, tapi kalau sisi inovasinya di situ tidak ada, mohon maaf, belum tentu dilirik sama Dewan Juri. Dewan Juri biasanya nyari yang unik-unik. Apalagi sekarang di era udah banyak banget lomba bisnis plan yang sudah terjadi, semakin sulit kalian menemukan ide-ide cemerlang. Nah, gimana cara menemukan idenya? Nanti kita akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di sini saya lebih terfokus kepada public speaking kalian, lebih terfokus kepada gambaran umum dan juga tips and trick aja. Tapi nanti kalau kalian cara penulisan dan lain sebagainya itu lebih ke Kak Ferry ya nantinya. Karena ada 2 pemateri untuk mata pelajaran ya bisnis plan ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips lagi. Tadi sisi inovasi. Terus dampak sosialnya itu tinggiin. Terutama di PKM, terutama di P2MW. Kalian tinggiin dampak sosialnya, bermanfaat nggak bagi masyarakat? Bermanfaat nggak bagi lingkungan sekitar kalian? Atau cuma membuat bisnis saja? Di situ ditekankan. Itu sedikit tips dari saya. Selanjutnya, ya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan dibocorin di sini dulu semuanya. Oke, boleh di next. Mungkin udah selesai ya tentang pembahasan kita kali ini dan materi yang udah diberikan sama saya juga udah selesai semua. Pokok bahasan yang diminta sama dari panitia juga udah saya sampaikan mungkin seluruhnya dari teman-teman. Tapi sebelum ke Q&A, aku serahkan dulu waktunya kepada Yohanes. Silakan. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, teman-teman. Gimana materinya tadi? Rumit atau rumit, ayo. Jujur sih kalau bagi saya tadi agak rumit ya. Tapi oke sih, keren. Nah, sekarang ini karena sudah pusing-pusing nih. Siapa tahu dari pusing kalian itu kalian punya ide pertanyaan. Gimana, sudah ada yang punya ide pertanyaan belum? Oh, ya. Oke. Raise hand-nya nanti dulu ya. Ini belum dibuka. Ntar lagi dibuka. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan bagaimana sih cara bertanya yang benar. Jadi kayak bagaimana cara bertanya. Jadi kita nggak serobotan nanti di sini. Yang pertama adalah peserta wajib mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi jangan langsung open mic terus teriak aku, jangan. No. Nanti nggak ada yang didengar nanti. Yang kedua itu adalah moderator akan menunjuk peserta yang sudah melakukan raise hand. Jadi nanti saya yang menentukan siapa yang raise hand tercepat, nah dia nanti yang tanya. Nanti karena mungkin prediksi saya akan sekitar 4 sampai 5 pertanyaan lah. Jadi kalau bisa sih 2 laki, 2 perempuan, 4. Kalau nggak 3 laki, 2 perempuan gitu. Nah kemudian setelah ditunjuk, peserta baru bisa mengajukan pertanyaannya via on mic atau via chat. Sudah jelas? Ada pertanyaan kah? Oke ya, bisa saya mulai ya. 3, 2, 1. Siapa yang mau bertanya? Oke, bisnis plan Hayu Afi. Sudah ngacungkan tangan dari tadi. Bisa silakan waktu dan tempat untuk menanyakan.
Ya, Kak, permisi mau tanya. Jadi, pertanyaan saya ini, bagaimana sih, Kak, cara atau tips untuk memilih partner yang baik itu? Kan di bisnis plan, khususnya perlombaan itu kan butuh tim kan, Kak. Lah, itu gimana caranya untuk memilih tim yang baik itu? Makasih. Yohanes, ini pertanyaan jawab atau ditampung dulu semuanya baru dijawab di akhir? Sudah diajukan kah pertanyaannya tadi? Maaf tadi saya ngecek ada suara asing. Bisa dijawab, Mas Sudah, Agung? sudah. Oke, berarti Ya, jadi langsung pertanyaan satu-satu jawab aja. ya. Oke. Iya. Nah, di sini kita akan membahas pemilihan tips, sorry. Pemilihan tim atau partner buat kalian itu lomba bisnis plan. Satu, kalian sudah yakin dengan orang-orangnya. Kalian sudah yakin dengan kemampuan mereka. Yang kedua, kalian harus satu tujuan. Kalian harus satu tujuan. Kalau yang satunya tujuannya itu dia cuma mau ikut-ikutan doang, yang satunya itu menggebu-gebu, buat apa? Carilah yang memang satu tujuan dengan kalian, sama-sama bervisi misi untuk mengembangkan dari bisnis plan yang kalian gunakan atau kalian rancang, atau merancang bisnis plan yang lainnya. Satu tujuan itu penting. Entah itu dari teman dekat kalian, entah itu dari stranger, entah itu dari kenalan kalian, itu nggak masalah menurutku. Cuman kalian nggak ada salahnya untuk mencoba. Gonta-ganti tim itu nggak ada yang nyalain, nggak ada yang nyalain. Jadi bebas banget buat kalian gonta-ganti tim. Kalau memang merasa tidak cocok, ya secara halus aja di kemudiannya kalian mencari tim lain, kayak gitu. Tapi kalau saran dari aku, memang kalian cari yang sesuai dengan konsentrasinya. Satu, dalam sebuah bisnis plan, kalian membutuhkan yang namanya satu desainer, yang kedua keuangan, yang ketiga perencanaan. Nah, dari seluruh ini kalian cari anak-anaknya yang memang berpotensi di bidang-bidang tertentu, kalian rekrut, tawari apakah dia mau satu visi misi dengan kalian ataukah dia tidak mau. Yang paling sulit biasanya adalah CMO, marketing atau desainer. Itu agak susah-susah gampang. Terutama yang sejalan dengan otak kalian. Itu jujur kadang revisinya itu berkali-kali. Karena memang kurang serak dan lain sebagainya. Terus kalau misal, Kak, gimana Kak, aku pusing banget, teman aku itu pengen banget satu tim sama aku, tapi kok dia itu tanda kutip kurang berpotensi. Atau tanda kutip memang dia itu tidak terlalu expert di bidangnya yang kita butuhkan. Jangan sesekali kalian mengambil atau memilih partner atas dasar ketidakenakan. Bahaya. Bisnis itu tidak ada yang namanya teman, yang tidak ada yang namanya saudara. Kalian satu visi misi, ayo. Kalau kalian tidak satu visi misi, kalian tidak sesuai dengan kemampuannya, buat apa di situ? Ujung-ujungnya nanti kalian sendiri yang terbebani. Daripada kalian terbebani pertemanan kalian hancur, mending kalian nyari stranger yang memang belum ada ikatan apapun dengan kalian. Di situ kalian lebih membangun relasi, lebih membangun yang namanya uh, komunikasi dengan orang lain. Jadi tidak hanya teman-teman kalian. Tapi kalau misal teman kalian memang berpotensi, why not? Kenapa tidak? Kalian memanfaatkan teman kalian, satu visi misi, oke, gasin. Bisnis bareng teman banyak yang berhasil kok. Banyak. Bisnis bareng teman banyak yang gagal. Banyak. Karena apa? Sudah berprofit, tidak ada kejelasan, karena ketidakenakan itu tadi, ya udahlah nggak apa-apa. Teman ini. Ujung-ujungnya apa? Bisnisnya hancur. Jadi jangan atas dasar ketidakenakan, terus kalian itu memilih teman kalian untuk gabung di tim kalian. Kalau memang dia tidak berpotensi, ya udah tinggalin. Sesimpel itu, ya.
Emang partner yang baik itu susah-susah gampang. Jadi kamu cari sesrek kamu, senyaman kamu. Jangan karena aku nggak enak ada temen aku, jadi ya udahlah sama temen aku aja. Dia aja deh yang jadi timku. Jangan kayak gitu. Tapi kamu cari yang srek nyaman sama kamu, satu visi misi sama kamu. Kamu di situ sebagai pemimpinnya, ketuanya, kamu berhak memilih. Gak ada yang nyalain kamu. Kalau kamu mau timnya maju, tapi kalau mau timnya stuck di situ, silakan kamu milih sembarangan orang. Gitu. Mungkin cukup menjawab atau masih kurang menjawab nih, Hayu? Baik, Kak, sudah sangat menjawab. Oke, thank you. Silakan buat pertanyaan yang kedua, boleh disampaikan kepada Oke, moderator. pertanyaan kedua, silahkan. Jangan lupa ya pakai fitur raise hand dulu ya. Ini memang aku yang nge-lag atau nggak ada yang raise hand nih? Di aku sih nggak ada yang raise hand ya. Atau gantian nih, aku yang nanya. Gimana? Kalau beneran tadi teman-teman nggak ada yang raise hand atau karena aku sih Ayo. juga punya pertanyaan. Oh, oke. Oh itu ada. Diana, Oke, oke. oke. Oke dari Diana silahkan. Oke, saya izin bertanya, menurut Kak Agung itu cara untuk mencari ide yang baik untuk rencana bisnis atau bisnis plan kita itu seperti apa? Kadang eh, kita udah punya ide nih, tapi setelah ditelusuri udah banyak ide yang seperti itu di pasaran. Bagaimana menurut Kak Agung? Oke. Sebenarnya untuk pokok bahasan atau materi bab untuk cara mencari ide yang baik itu nanti akan disampaikan sama Kak Ferry. Jadi di sini saya akan mengulas sedikit aja ya, sedikit jangan banyak-banyak. Cari kalau misal kalian memang sudah punya ide, saya punya ide A, tapi kok di luar sana banyak ya. Udah produk itu banyak, kayak udah banyak banget. Misal kayak ayam geprek aja udah menjamur di berbagai tempat. Itu udah nggak terkira lagi ayam geprek itu dalam satu daerah berapa. Tapi munculkan sisi inovatif kalian. Di sini kalian tidak bisa membuat produk baru, tapi kalian bisa me, mengubah sedikit yang namanya di ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan benar-benar diplekin, disamain kayak gitu. Jangan. Tapi kalian modifikasi ulang. Apakah ayam geprek itu bisa dimodifikasi? Misal ayam gepreknya diberikan kalau misal di luaran sana banyak level-levelnya, di kalian itu cuma satu level kayak gitu. Atau dengan inovasi-inovasi lainnya ayam geprek bakar atau kalian menambahkan topping-topping lainnya atau memberikan inovasi yang lainnya kayak gitu. Atau mengubah bentuknya ayam bakar. Ayam geprek yang biasanya ada di luaran sana itu ada tulangnya, kalian tanpa tulang. Terus ayam geprek di sana biasanya pakai tepung A, B, C, kalian menggunakan tepung D, E, F. Sambalnya, cita rasanya dilebih nikmatin atau dibuat yang berbeda atau dari segi strategi pelayanannya. Kalau secara sederhana kita mencontohkan ayam geprek, di ayam geprek kebanyakan misal ada free es teh, free refill nasi, free refill kondimen lainnya, entah sambal, entah sup, entah yang lainnya gitu. Jadi kalian akan tahu sendiri jika kalian explore. Kalian bisnis. Nah, pentingnya ada bisnis plan, kalian ada yang namanya analisis kompetitor. Tadi sudah saya sampaikan ya, dengan begitu, dengan adanya kalian merencanakan bisnis plan, tentunya kalian ada yang ketemu namanya analisis kompetitor. Nah, di dalam analisis kompetitor ini sebenarnya tidak selalu mereka itu musuh kita. Bahkan mereka itu bisa menjadi motivasi kita. Saya punya musuh misalkan energen. Energen apa sih? Sereal kan? Sereal
mengandung tinggi gula, coklat, dan lain sebagainya. Di sini saya mau terinspirasi dari energen, tapi saya membuat minuman yang serupa dengan energen, tapi rendah gula. Terciptalah Poya Latte, minuman inovasi, minuman fungsional yang memang berbahan dasar dari ubi jalar kuning dan juga kedelai yang rendah gula dan juga indeks glikemiknya yang tinggi. Mohon maaf, indeks glikemiknya yang rendah. Terus tinggi karbohidrat, tinggi serat, antioksidannya tinggi. Itu yang memang beberapa tidak dimiliki oleh kompetitor sebelah. Seperti itu. Tips-tips atau gimana cara mencari ide yang lainnya, itu akan disampaikan lebih lanjut sama Kak Ferry. Jadi saya nggak mau mengambil materinya beliau, biar dia aja yang menyampaikan gitu. Gitu ya Diana, cukup menjawab. Nanti lebih jelasnya bisa dikit pertanyaannya sampaikan saat ada sama Kak Ferry gitu ya. Atau saat materi bersamaan dengan materi cara mencari ide bisnis yang baik gitu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Kak. Nah, teman-teman, berhubung karena waktu kita sudah habis ternyata, jadi sementara sesi pertanyaannya ditutup ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup kelas. Kemudian untuk sekarang kita jangan keluar dari breakout room dulu karena kita harus ada sesi foto terlebih dahulu. Waktu dan tempat kepada operator dipersilahkan. Sudah siap semuanya? 2 foto ya teman-teman. Foto yang pertama formal, foto yang kedua nggak formal. Oke? On cam dong teman-teman. Kok off cam semua sih? Wah, pada tidur ya, ayo. Atau penyanyi yang sengelek kayak dulu. Terus teman-teman. Aba-aba yang pertama, angkat tangan kalian. Pegang orang ada. Baiklah, udah bisa dimulai kan ini fotonya? Saya hitung ya. Oh ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, berikutnya lagi. 3, 2, 1. Sudahkah? Oke. Ya, sudah. Oke. Terima kasih kehadirannya di sini, teman-teman. Jangan lupa ini bukan akhir dari acara ya. Habis ini masih ada sesi games di ruang main room. Dan habis acara ini pun selesai, masih ada acara lagi selanjutnya di hari kedepannya. Oke, sekian. Selamat kembali ke main room.